guys, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Apa kabar yang sedang nonton? Jadi malam ini saya akan share firman Tuhan. Kita akan membahas tentang kita baca dulu di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 dan ayat 20. Kita baca dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-20. Saya bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 20 sekali lagi saya bacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Matius pasal 5, 6 sampai pasal 7 merupakan khotbah Yesus di bukit. Ini merupakan khotbah Yesus yang sangat penting, dan di ayatnya yang ke-17 ini membahas tentang Yesus dan hukum Taurat. Jadi di situ dikatakan ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Seperti yang kita tahu, Rasul Paulus menulis surat, ada 13 surat dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, Kolose, Filipi, dan setiap surat-surat dari Paulus ini pada awalnya Paulus berkata tentang kebenaran-kebenaran. Paulus berkata tentang iman, Paulus berkata tentang anugerah. Nah, di akhir-akhir cerita, di akhir-akhir surat nanti dituliskan tentang hukum-hukum atau norma-norma atau aturan-aturan yang harus dilakukan.
Jadi sebenarnya surat-surat Paulus ini berdasarkan atas tindakan juga Yesus ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan, tetapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi sebenarnya yang terjadi harus seperti ini, bahwa ketika kita mempelajari tentang Injil keselamatan, yang harus kita sadari, poin pertama, sekali lagi yang harus diingat, poin pertama, bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Sekali lagi, kita diselamatkan karena anugerah, bukan atas hasil perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan atas perbuatan baik kita. Nah, yang kedua, karena kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah dari Tuhan, maka yang kedua, barulah kita bisa melakukan segala aturan-aturan untuk mengisi keselamatan yang Tuhan sudah beri itu. Jadi baru kita bisa melaksanakan norma-norma atau aturan-aturan dari Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita membalik. Nah, kalau kita membalik, kita akan berkata bahwa saya akan melakukan perbuatan-perbuatan baik agar supaya saya selamat. Nah, kalau kita punya pemikiran seperti itu, kita akan mempunyai spirit ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, ayatnya Matius yang ke-20, Matius yang ke-5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, sekarang jadi pertanyaan, orang-orang Farisi itu dan orang-orang ahli-ahli Taurat itu sebenarnya mereka siapa? Sebenarnya mereka itu bukan orang-orang jahat. Mereka itu justru memegang Taurat, aturan-aturan. Kenapa mereka memegang aturan-aturan Taurat? Karena mereka belajar dari nenek moyang mereka yang 70 tahun dibuang di Babel. Bait Allah dihancurkan di Yerusalem. Jadi ketika kita tahu bersama orang Yahudi dicerai-beraikan, dibuang, dan penyiksaan, kelaparan terjadi kepada mereka. Kenapa mereka mengalami pembuangan itu? Karena Tuhan menghukum mereka karena melanggar hukum Taurat. Maka setelah mereka mengalami 70 tahun dibuang di Babel, mereka akhirnya bertekad untuk menjadi setia. Jadi zaman dulu yang melakukan hukum Taurat yang taat sekali hanya suku Lewi yang benar-benar taat. Tetapi ketika ini terjadi, suku-suku yang lain, 11 suku yang lain ikut mengambil bagian dalam mempelajari Taurat dan melakukan. Dan ahli-ahli Taurat ini merupakan orang-orang Farisi. Mereka merupakan orang-orang yang kaya. Mereka adalah tuan-tuan tanah. Dan memang sebenarnya di zaman penjajahan Roma, mereka mengadakan perlawanan pada awalnya. Jadi ada 1000 orang melawan, tetapi mereka kalah oleh bangsa Romawi.
Dan pada akhirnya karena kalah, mereka tidak mau menjadi budak, banyak dari mereka yang bunuh diri. Jadi pada waktu itu orang-orang Israel karena tidak mau dijajah atau dijadikan budak oleh orang Romawi, maka mereka banyak yang bunuh diri, menusuk badan mereka dengan pedang. Dan kemudian karena orang Israel melawan tidak mampu, makanya akhirnya mereka menjadi orang yang mereka mencoba memakai dengan cara politik lain kepada bangsa Romawi, kepada orang Romawi, itu mereka dengan cara menjilat. Jadi mereka melakukan politik kotor untuk agar supaya mereka tetap berkuasa. Nah, dan ahli-ahli Farisi ini yang saya tadi bilang orang kaya, mereka inilah yang akhirnya memegang jabatan-jabatan tinggi walaupun di tengah-tengah penjajahan Romawi. Jadi ahli-ahli Farisi ini mereka yang memegang pengadilan Sanhedrin, pengadilan tinggi yang dimana Yesus diadili di situ. Nah, kenapa Tuhan Yesus bilang jangan ikuti? Kenapa Yesus bilang jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena orang-orang Farisi, mereka spiritnya mereka berdasarkan ini. Spiritnya mereka yaitu mereka akan melakukan hal-hal yang terbaik. Bahkan di hukum-hukum Taurat mereka yang ada, yang 10 hukum itu mereka jabarkan menjadi 613, yaitu 613 itu hendaklah ini, hendaklah ini, hendaklah itu. Dan kemudian ada 365 jangan ini, jangan itu. Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu sampai cara minum, cara makan, cara berpakaian, mereka benar-benar melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Dari cara minum saja ada 5 cara untuk mereka minum agar supaya sopan dan lain-lain sebagainya. Dan aturan-aturan itu hanya berisi aturan-aturan manusia yang kalau kita lihat dalam Galatia 1 ayat 6, jadi Galatia 1 ayat 6, katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ayat 7, yang sebenarnya bukan 1 ayat 6. Jadi Galatia 1 ayat 6, katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Jadi jemaat Galatia ini digembalakan oleh Rasul Paulus, tapi pada saat 2 tahun dia gembalakan, ada satu masa dia pergi dari situ. Nah, pada saat dia pergi dari situ membuka jemaat lain, dia mendengar bahwa jemaat Galatia
telah mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, Injil yang lain ini yaitu orang-orang Kristen Yahudi. Mereka mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu yang menyelamatkan. Ya, sepertinya kedengaran benar ya, tapi sebenarnya spiritnya itu jangan dibalik. Sekali lagi, jangan dibalik. Jangan kita mengutamakan norma-norma kelakuan kita, kebaikan kita, kemudian itu yang akan menyelamatkan kita. Jangan dibalik, tidak seperti ini. Tetapi yang benar adalah anugerah dulu, anugerah, yaitu bahwa kita merasa kita tidak mampu, kita merasa kita orang berdosa dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita merasa tidak mampu, kita merasa kita butuh Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan, maka dari situ jika kita terima keselamatan melalui anugerah, dari situ Tuhan akan memberikan kuasa untuk melakukan aturan-aturan atau hukum Taurat ini. Makanya Tuhan Yesus bilang, hukum Taurat itu tidak ditiadakan, tapi adalah digenapi. Bukan ditiadakan, tapi adalah digenapi. Makanya seluruh aturan-aturan surat-surat Rasul Paulus bernafaskan hukum Taurat sebenarnya, karena berbicara aturan-aturan kan. Nah, kita tidak akan mampu melakukan itu kalau kita starting awalnya bukan anugerah. Kali lagi saya kasih contoh, misalkan ada seorang bernama A dan seorang bernama B. Alo, yang seorang bernama Alo, yang B bernama Beni. Nah, Alo ini dia tumbuh dari keluarga yang brengsek, dari keluarga yang di rumahnya mungkin suka maki dan lain-lain. Pokoknya yang dia lihat kejahatan demi kejahatan, dan itu dimulai dari keluarganya. Mungkin keluarganya bercerai, dari kecil dia sudah mengalami kekerasan, dipukul-pukul. Dia tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik. Pada akhirnya dia, Alo ini mungkin sudah jadi jadi gigolo, atau jadi pelacur laki-laki, atau dia jadi pencuri, atau dia tidak bisa melihat gadis cantik, dia langsung punya hasrat untuk memperkosa. Dia tidak bisa melihat orang kaya, dia ingin merampok, dia ingin membunuh. Ini Alo ini karena dia tumbuh dan besar dari keluarga yang hancur, keluarga yang bejat, makanya dia gampang saja dia untuk mau berbuat hal-hal yang buruk. Nah, B ini, yang Beni ini, dia tumbuh dari lingkungan keluarga yang baik sekali, dan dia hidup dengan baik. Dia kalau mau lihat orang berkelahi, mereka berkelahi, dia tidak tahu apa itu perceraian, karena orang tuanya baik-baik saja. Hanya segala sesuatu yang dia lihat adalah baik seumur hidupnya, dan dia cukup pokoknya dia cukup baik lah. Namun kalau misalkan, kalau kira-kira starting mereka jadi Alo dan Beni ini, kira-kira di hadapan Tuhan mana yang berkenan? Mana yang akan Tuhan lebih pilih? Apakah Alo yang jahat itu atau yang Beni? Kalau misalkan Tuhan cuman pilih yang Beni ini, berarti Tuhan tidak adil, karena Alo kan jadi jahat begitu karena keluarganya yang kacau balau. Nah, sementara Beni yang baik-baik. Maka justru harus dua-duanya yang dipilih Tuhan. Nah, untuk dipilih Tuhan,
Allah ini dia memang jahat, dia memang tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, maka Allah ini dia perlu anugerah. Nah demikian juga dengan Beni ini, walaupun dengan 1000 kebaikannya tidak akan cukup, tidak akan cukup. Jadi ada satu contoh di Alkitab, ada seorang muda, dia orang Israel, orang Farisi, dan kemudian dia datang kepada Yesus, dia mau mengikut Yesus. Terus dia bilang begini, "Guru yang baik, apakah yang akan aku lakukan?" "Oh, kamu buat hukum Taurat saja." "Terus apa yang hukum Taurat itu yang mana?" Terus waktu itu Tuhan mulai dengan hukum yang kelima. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan, pokoknya dia mulai dari hukum yang kelima, dia putar. Nah, hukum yang keempat Yesus bilang yang paling akhir. Nah kemudian akhirnya anak muda ini dia bilang, "Oh, saya sudah lakukan semuanya itu." Akhirnya Yesus bilang, "Oke, kalau kamu sudah lakukan semuanya itu, sekarang kamu jual semua hartamu dan bagikan ke orang-orang miskin." Nah akhirnya orang Farisi ini tidak mampu melakukan. Ada di Yakobus bilang, kalau di hukum Taurat itu, ketika kamu buat ketika kamu tidak melakukan satu saja hukum, maka semuanya gagal. Nah di situ menandakan bahwa orang sebaik apapun tidak akan mampu membuat dirinya selamat. Hanya Yesus yang membuat diri kita selamat. Jadi Alok dan Beni ini mereka punya start atau mereka mulai dari awal, starting pointnya adalah sama, yaitu harus dimulai dengan anugerah. Harus dimulai dengan anugerah. Maka kalau sudah anugerah, dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu kuasa untuk berbuat kebaikan. Dan kuasa untuk buat kebaikan itu, aturan-aturan dan norma itu bukan dari diri kita sendiri, tapi Roh Kudus yang bantu kita. Roh Kudus yang bantu kita untuk berbuat aturan-aturan yang ada di Alkitab ini. Sekali lagi, jangan dibalik, jangan diputar, karena kalau diputar itu akan menyebabkan spirit tadi orang Farisi, spirit keagamaan. Jadi kita akan berpikir kita berbuat baik supaya kita selamat, itu adalah Injil yang lain, itu adalah Injil yang sangat-sangat menyesatkan. Yang benar adalah kita terima anugerah dulu. Kita berkata dulu, "Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Walaupun saya orang benar seperti apa, saya tidak akan mampu. Tetapi dengan anugerah yang keselamatan yang Tuhan beri, saya mau terima dan saya mau melakukan." Jadi seperti itu ya guys. Agar supaya kita juga tidak stres, kita juga harus ingat bahwa misalkan kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk berbuat kebaikan, tetapi sepertinya terasa tidak cukup dan terasa gimana ya, punya kita kurang mampu dan lain-lain sebagainya. Kita harus ingat bahwa itu Tuhan sudah lakukan untuk kita. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita tidak mampu untuk kita lakukan, Tuhan sudah lakukan untuk kita. Supaya kita tidak menjadi gelisah, kita tidak menjadi stres, kita tidak merasa seakan-akan kita tidak mampu, padahal Tuhan sudah melakukan untuk kita. Sekali lagi, jangan dibalik. Pertama adalah anugerah. Ini keselamatan itu adalah dari Tuhan, bukan atas hasil perbuatan baik kita. Dan kedua, setelah kita menerima keselamatan, kerjakan keselamatan itu. Kerjakan setiap aturan-aturan
atau hukum Taurat itu akan digenapi, bukan ditiadakan. Sekali lagi, Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Namun sekali lagi jangan dibalik. Nah, itulah pembaharuan pikiran kita, pembaharuan tentang pengetahuan kita, bagaimana kita akan melakukannya. Jangan dibalik, sekali lagi jangan dibalik. Jangan kita berpikir saya akan baik, maka saya akan diselamatkan. Jangan dibalik. Jadi surat-surat Rasul Paulus juga pada awal-awalnya dia tidak langsung kepada aturan-aturan, itu nanti di akhir-akhir. Jadi ada pernyataan-pernyataan tentang keselamatan dari anugerah, baru kemudian ada tentang norma-norma dan larangan-larangan, peringatan-peringatan, dan nasihat-nasihat. Amin. Haleluya. Agar supaya juga kita tidak stres, dan mari kita berjalan dengan Tuhan. Apa yang kita mampu lakukan, kita lakukan. Itulah yang sangat-sangat diperlukan, yaitu kerelaan hati kita. Bukan untuk paksaan, bukan untuk jadi agamawi, bukan, tetapi ketulusan. Apa yang bisa kita beri? Nah, kalau kita tidak bisa beri, jangan kita paksakan, karena Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah lakukan. Sehingga Anda hidup bebas dengan Tuhan. Kalaupun Anda hari-hari ini menderita karena berbuat baik, ya puji Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi itu semua bukan untuk sekali lagi Anda memperoleh keselamatan, bukan. Karena keselamatan sudah dikasih lebih dulu. Sehingga kita tidak akan membanggakan diri, kita tidak akan menyombongkan diri. Kalau kita hidup dalam iman terlebih dahulu, kemudian perbuatan. Iman, perbuatan. Jangan dibalik, sekali lagi jangan dibalik. Jadi anugerah keselamatan dulu, baru perbuatan-perbuatan baik. Jangan kita punya pemikiran, spirit kita seperti orang-orang Farisi. Karena Tuhan Yesus bilang tadi sekali lagi di Alkitab, di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lagi, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.